yang akan kamu lakukan jika dihancurkan oleh orang yang paling kamu cintai? Zahra, seorang wanita yang terbuang, memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang tidak terbayangkan. Suaminya, Guntur, mengkhianatinya dengan sahabat terbaiknya, Reva. Tapi, apa yang Guntur dan Reva tidak tahu adalah, Zahra telah merencanakan sesuatu yang lebih besar, sebuah permainan penuh strategi yang akan menghancurkan hidup mereka. Jangan lewatkan kisah balas dendam yang penuh intrik, kebohongan, dan tak terduga ini, sampai akhir. Sebelum lanjut, coba dong komen kalian dari kota mana saja? Kalau ada kritik dan saran meskipun pedas jangan lupa sampaikan dalam komentar ya. Namun gunakan bahasa yang baik agar tidak kena filter YouTube. Oke, lanjut ya. Langit sore berwarna jingga, memantulkan cahaya ke jendela ruang sidang yang sepi. Zahra duduk di kursinya, mengenakan blus putih dengan blazer krem. Wajahnya tetap tenang, nyaris tanpa ekspresi, sementara di seberangnya, Guntur menandatangani surat perceraian dengan tangan yang mantap. Terima kasih sudah mau datang, Zahra, kata Guntur tanpa menatapnya. Zahra tersenyum tipis. Ada sesuatu yang pahit di dalamnya, namun matanya tetap tajam, seperti menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesedihan. Tentu. Aku harus ada di sini untuk menyaksikan akhir dari cerita ini, bukan? Reva, sahabatnya, atau lebih tepatnya, wanita yang merebut suaminya, duduk di samping Guntur dengan tangan menggenggam lengan pria itu. Seolah ingin menunjukkan kemenangan, seolah ingin menancapkan luka yang lebih dalam ke hati Zahra. Namun, Zahra tidak menangis. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada tangisan histeris seperti yang mereka harapkan. Yang ada hanya tatapan penuh misteri. Seolah dirinya menyimpan sesuatu yang belum saatnya mereka ketahui. Hakim mengetuk palunya. Dengan ini, perceraian antara Zahra dan Guntur resmi disahkan. Guntur menghela napas lega. Reva tersenyum puas. Tapi Zahra hanya mengangguk kecil. Lalu merapikan tasnya dan berdiri dengan anggun. Saat ia berjalan keluar ruangan, seorang teman lama mendekatinya dengan raut prihatin. Zahra, kamu baik-baik saja? Zahra berhenti sejenak. Bibirnya melengkung membentuk senyum samar, tapi matanya tetap dingin. Aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Mereka hanya lupa satu hal. Temannya mengernyit. Apa? Zahra menatap ke depan, ke arah Guntur dan Reva yang tertawa kecil, seolah dunia ada dalam genggaman mereka. Mereka lupa bahwa aku bukan wanita yang bisa dilupakan begitu saja. Lalu Zahra melangkah pergi. Angin sore berhembus lembut, seakan membisikkan sesuatu. Itu bukan akhir. Ini baru permulaan. Setelah perceraian itu, Zahra menghilang dari kehidupan Guntur dan Reva. Tidak ada kabar, tidak ada postingan di media sosial, bahkan orang-orang terdekat pun kehilangan jejaknya. Seolah ia lenyap begitu saja. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Di sebuah apartemen mewah yang tersembunyi dari sorotan publik, Zahra duduk di depan laptopnya. Lampu redup menerangi wajahnya yang tetap tenang. Tapi ada sesuatu di balik tatapan matanya. Sebuah keteguhan, sebuah niat yang tidak bisa digoyahkan. Di layar, terpampang foto-foto Guntur dan Reva yang tersenyum bahagia di pesta pertunangan mereka. Begitu cepat, begitu mudahnya mereka melanjutkan hidup, seolah Zahra tidak pernah ada. Zahra menggerakkan jemarinya, mengklik sebuah folder berisi screenshot percakapan, laporan keuangan, dan video. Wajahnya tetap tanpa emosi saat menonton rekaman itu. Guntur dengan wanita lain. Bukan Reva. Matanya berkilat dingin. Menarik. Gumamnya pelan. Di meja, ada setumpuk dokumen yang baru saja ia dapatkan dari seorang kenalan lama. Seorang hacker yang bisa masuk ke dalam sistem manapun tanpa jejak. Laporan itu berisi semua transaksi keuangan Guntur, termasuk uang yang mengalir ke rekening-rekening mencurigakan. Apa yang kau rencanakan? Suara seorang pria membuyarkan pikirannya. Zahra menoleh. Arya, satu-satunya orang yang tahu di mana dia berada, menatapnya dengan ragu. Pria itu adalah mantan rekan bisnisnya. Seseorang yang dulu sering bekerja sama dengannya sebelum ia menikah dengan Guntur. Aku hanya ingin memberikan hadiah pernikahan yang tak terlupakan, jawab Zahra santai, menyesap anggurnya. Arya menghela napas. Zahra, kau bisa memulai hidup baru. Tinggalkan mereka. Zahra tersenyum samar. Aku memang akan memulai hidup baru.
Setelah aku memastikan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Angin malam berhembus masuk melalui jendela yang terbuka, mengibarkan gorden tipis di belakang Zahra. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat betapa ia pernah mempercayai Guntur, betapa ia pernah menganggap Reva sebagai saudara sendiri. Lalu, ia membuka matanya lagi. Tidak ada lagi Zahra yang dulu. Yang tersisa kini hanyalah seseorang yang telah belajar dari luka. Seseorang yang akan memastikan bahwa tidak akan ada kebahagiaan tanpa konsekuensi. Dan ini baru awal dari semuanya. Malam semakin larut. Di layar laptopnya, Zahra menelusuri setiap jejak digital Guntur. Media sosial, transaksi keuangan, hingga email-email lama yang berhasil ia dapatkan dari sumber yang tak ingin disebut namanya. Di salah satu folder yang ditemukan, ada foto-foto dan rekaman percakapan. Bukan hanya antara Guntur dan Reva, tetapi dengan wanita lain. Seorang perempuan muda dengan wajah cantik dan senyum menggoda, Andin. Zahra menyandarkan tubuhnya, matanya meneliti percakapan itu dengan seksama. Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu. Sabar, aku sedang sibuk. Jangan hubungi aku dulu. Kamu bilang Reva cuma permainan. Tapi kenapa kamu mau menikah dengannya? Jangan mulai drama, Andin. Kau tahu posisi kita. Aku akan tetap bersamamu, tapi kau harus pintar. Zahra tersenyum tipis. Guntur benar-benar pria yang sama seperti dulu, menganggap semua orang bisa dipermainkan. Tapi kali ini, dia yang akan memainkan permainan ini. Hari berikutnya, Zahra berdiri di sebuah kafe mewah di sudut kota. Seorang wanita berambut panjang kecoklatan memasuki ruangan, mengenakan gaun merah elegan. Wajahnya cantik, tapi ada gurat kekecewaan yang terlihat jelas di sana. Andin. Zahra melambaikan tangan, dan Andin berjalan mendekat dengan ragu. Kamu siapa? Tanyanya, jelas bingung. Zahra tersenyum. Seseorang yang tahu banyak tentang Guntur. Mata Andin menyipit. Kenapa aku harus peduli? Zahra mengangkat alis, lalu mengeluarkan ponselnya. Dengan tenang, ia memutar rekaman suara Guntur yang berbicara dengan seseorang. Andin hanya gadis bodoh yang gampang dirayu. Dia percaya aku akan meninggalkan Reva untuknya? Lucu sekali. Warna wajah Andin berubah. Tangannya mengepal di atas meja. Brengsek, bisiknya penuh amarah. Zahra menatapnya dengan tenang. Guntur selalu berpikir dia lebih pintar dari semua orang. Tapi bagaimana kalau kita tunjukkan bahwa dia salah? Andin menatap Zahra dengan mata penuh kemarahan yang sama. Zahra tahu, ia sudah berhasil mendapatkan satu sekutu baru dalam permainannya. Perlahan, perangkap mulai disusun. Dan Guntur belum menyadari bahwa hari kejatuhannya semakin dekat. Keesokan paginya, Zahra kembali ke apartemennya setelah pertemuan dengan Andin yang penuh ketegangan. Ia sudah mulai merasa sedikit puas, namun belum selesai. Rencananya baru saja dimulai. Di meja kerjanya, ada tumpukan dokumen yang berisi laporan keuangan dan transaksi yang ia dapatkan dari seorang hacker yang pernah bekerja dengannya. Semua itu menggambarkan betapa dalamnya keterlibatan Guntur dalam bisnis gelap yang jauh dari pandangan masyarakat. Zahra meneliti setiap angka, setiap nama, dan setiap detail transaksi yang mencurigakan. Setiap kali ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia merasa semakin yakin bahwa Guntur bukanlah pria yang ia kenal. Bisnis yang melibatkan pencucian uang, penggelapan, dan perdagangan ilegal. Semua itu ada di bawah permukaan yang Guntur ciptakan. Salah satu laporan memperlihatkan bahwa Guntur memiliki koneksi dengan beberapa orang berbahaya di luar negeri. Ada juga rekaman percakapan yang menunjukkan rencananya untuk melibatkan Reva dalam beberapa transaksi mencurigakan. Zahra mencatat semua informasi itu, mengetahui bahwa kebenaran ini akan meruntuhkan segala sesuatu yang dibangun Guntur selama ini. Di saat yang bersamaan, Andin semakin percaya pada Zahra. Mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya, bekerja sama dengan hati-hati. Zahra tahu, Andin memiliki banyak informasi tentang Guntur, dan kini mereka akan menggunakannya untuk menghancurkan semuanya. Zahra menghubungi Arya, yang telah menjadi salah satu sekutunya dalam operasi ini. Aku ingin kamu menyusun laporan yang lebih rinci. Guntur harus jatuh. Dan aku ingin dia jatuh dengan cara yang tidak bisa dia hindari. Arya mengangguk di ujung telepon. Baik, ini akan lebih cepat dari yang kau kira. Zahra memejamkan mata sejenak,
mengingat betapa ia pernah hidup dalam bayang-bayang Guntur. Sekarang, ia hanya melihatnya sebagai sebuah proyek. Dan proyek ini akan selesai dengan sempurna. Namun, di balik semua perencanaan itu, ada perasaan yang terus mengendap di hatinya. Bukan hanya untuk membalas dendam, ini lebih dari itu. Ini adalah tentang mengembalikan kontrol atas hidupnya yang telah dirampas begitu saja. Hari-hari berikutnya terasa begitu lama. Tetapi Zahra tahu waktu sedang berjalan menuju puncak dari semuanya. Di saat yang tepat, semua akan terbuka. Guntur dan Reva tidak lama lagi akan menikah. Zahra mengetahui itu dari seorang teman lama yang tak sengaja bertemu dengan Reva di sebuah acara. Segalanya berjalan terlalu cepat, seolah-olah mereka sudah merencanakan ini semua sejak lama. Zahra duduk di meja makan, menatap undangan pernikahan yang baru saja sampai di tangannya. Kertas itu berwarna putih gading dengan embos emas di bagian tepinya. Guntur dan Reva tersenyum di foto yang dipasang di sampul, seolah-olah mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Tak ada yang sempurna, Zahra bergumam pelan. Setelah beberapa saat menatap undangan itu, Zahra mengangkat telepon dan menelepon Andin. Kita bergerak lebih cepat. Aku akan datang ke pernikahan mereka. Andin terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Kau yakin? Itu akan sangat berisiko. Zahra tersenyum tipis. Ini bukan tentang risiko. Ini tentang membuat semuanya berakhir. Pernikahan Guntur dan Reva dijadwalkan dalam waktu kurang dari seminggu. Zahra memastikan bahwa dirinya akan hadir di acara itu. Bukan untuk memberikan selamat, bukan untuk sekadar hadir sebagai tamu, tapi untuk memastikan bahwa segalanya akan hancur pada malam itu. Ia menghubungi beberapa teman lama yang bekerja di media, memberikan petunjuk agar mereka datang ke acara tersebut. Zahra juga menghubungi seorang wartawan yang terkenal, mengatur agar dia berada di tempat yang strategis untuk mendapatkan rekaman yang bisa menghancurkan reputasi Guntur dan Reva. Semua sudah direncanakan dengan rapi. Namun, Zahra merasa aneh. Tidak ada rasa cemas atau ketakutan. Yang ada hanyalah perasaan seperti seorang pelukis yang sedang menyelesaikan lukisannya dengan hati-hati. Pada malam pernikahan, Zahra mengenakan gaun hitam elegan, jauh dari pakaian mencolok yang akan menarik perhatian. Gaun itu menampilkan pesona yang berbeda, tenang, terkesan anggun, dan sedikit misterius. Ia tampak seperti wanita yang tak terpengaruh oleh situasi. Namun siapapun yang mengenalnya tahu bahwa ini bukanlah Zahra yang dulu. Saat ia memasuki gedung pernikahan, pandangannya langsung tertuju pada Guntur dan Reva yang tengah berdiri di atas pelaminan, dikelilingi oleh senyuman tamu undangan. Semua mata tertuju pada mereka. Zahra tidak merasa terasing di antara kerumunan itu. Ia merasa tepat berada di tempatnya. Ia duduk di barisan depan, dengan anggunnya menatap pasangan yang bahagia itu. Pernikahan itu hampir mencapai puncaknya. Orang-orang mulai menikmati jamuan, berbicara riang, saling memberikan selamat. Namun Zahra tahu, inilah saat yang tepat. Ia berdiri dari tempat duduknya, berjalan perlahan menuju podium. Beberapa tamu yang melihatnya bergerak memberi ruang. Namun tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi. Zahra memegang mikrofon dengan percaya diri. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. Selamat malam. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Senyum sinis muncul di wajah Guntur, yang berpikir Zahra hanya akan memberikan kata-kata manis seperti orang yang kalah. Namun Zahra tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kekalahan. Kita semua ada di sini untuk merayakan kebahagiaan pasangan ini, lanjut Zahra. Namun sebelum kita lanjutkan, ada baiknya jika kita melihat sedikit tayangan video. Dengan tangan yang mantap, Zahra menekan tombol pada remote, dan layar proyektor mulai menyala. Tiba-tiba, video itu muncul. Guntur dan Andin, berdua di sebuah kamar hotel, berpelukan mesra. Kamera menangkap setiap momen intim mereka, tanpa ada yang tahu. Tawa Guntur terdengar jelas di video itu, dan sesekali Andin tampak tersenyum malu. Tamu-tamu yang hadir terdiam. Ada yang terkejut, ada yang terbelalak, dan sebagian lainnya hanya bisa memandang tak percaya. Reva tertegun, wajahnya berubah pucat. Guntur, yang awalnya santai, tampak kaget, seolah-olah dunia baru saja runtuh di depannya. Zahra menatap mereka dengan ketenangan yang mengerikan. Jadi, kalian pikir kalian bisa menyembunyikan semuanya? Tidak, Guntur. Tidak dengan saya.
Teriakan mulai terdengar dari kerumunan, tapi Zahra tidak gentar. Ia tahu ini baru permulaan dari rencana yang lebih besar. Zahra tersenyum puas, melihat kegemparan yang mulai terjadi. Tapi itu belum cukup. Rekaman ini hanya sebagian dari apa yang akan dia ungkapkan. Tamu-tamu berbisik satu sama lain, memandang Guntur dengan jijik, sementara Reva terlihat begitu terpukul, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Zahra hanya berdiri di sana, dengan aura tenang dan penuh kendali. Dunia mereka baru saja runtuh. Di tengah gegap gempita yang tercipta setelah tayangan video, Guntur dan Reva berusaha mengendalikan situasi. Guntur berdiri dengan tergesa-gesa, matanya menyapu kerumunan, berusaha mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Tapi Zahra sudah jauh lebih cerdas daripada yang ia kira. "Tutup mulutmu, Zahra!" teriak Guntur, suaranya kasar dan penuh amarah. "Ini hanya kebohongan. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian bicarakan." Tapi keraguan sudah terlanjur menguasai tamu-tamu yang hadir. Mereka menatap Guntur dengan tatapan yang berubah, dari hormat menjadi jijik. Zahra tetap berdiri, tak tergerak sedikit pun oleh teriakan-teriakan itu. Dengan langkah mantap, ia melangkah menuju meja depan tempat para pengantin duduk, dan menarik sebuah amplop besar. "Kalian benar, Guntur. Ini memang kebohongan, tapi hanya kebohongan yang bisa dihancurkan dengan kebenaran yang lebih besar." Dengan suara rendah namun penuh keyakinan, Zahra membuka amplop itu dan mengeluarkan tumpukan dokumen. "Ini adalah bukti transaksi bisnis ilegal yang kalian jalani. Saya punya semua informasi yang kalian coba sembunyikan. Semua koneksi, semua penggelapan, semuanya." Reva menatapnya dengan mata yang mulai dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Kau tidak bisa melakukan ini, Zahra. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi." Zahra hanya tersenyum sinis. "Aku tahu lebih banyak dari yang kau pikirkan, Reva. Kau pikir kamu bisa menikahi Guntur dan hidup bahagia? Lihat apa yang sudah kalian lakukan. Semua ini akan berakhir malam ini, di depan semua orang." Guntur melangkah maju dengan marah, tapi Zahra tidak takut sedikit pun. "Kau mengira aku akan pergi begitu saja? Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup tenang setelah apa yang telah kamu lakukan padaku?" kata Zahra. Suaranya terdengar begitu tegas, penuh kebencian yang terpendam selama ini. "Ini belum selesai, Guntur," tambahnya, sambil menatap dengan tajam. "Aku akan pastikan seluruh dunia tahu siapa kamu sebenarnya." Kehebohan semakin meluas. Beberapa tamu mulai mendekati Guntur, berbicara dengan berbisik, sementara yang lainnya menatap Reva dengan rasa tidak percaya. Suasana pernikahan yang seharusnya penuh sukacita kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tak terhindarkan. Zahra mengatur langkahnya kembali, pergi dari tengah kerumunan yang semakin berisik. Namun, sebelum ia melangkah terlalu jauh, Arya muncul di sisinya, membawa satu dokumen lagi. "Ini yang terakhir, Zahra. Semua laporan keuangan yang mencakup kegiatan-kegiatan gelap yang melibatkan Guntur, Reva, dan Andin." Zahra menerima dokumen itu dengan tangan yang tidak pernah gemetar, melirik sekilas pada Arya yang kini berdiri di sampingnya. "Terima kasih, Arya. Kau tahu, kau selalu bisa diandalkan." Arya menatapnya dengan kekaguman. "Kau lebih dari yang aku bayangkan, Zahra. Mereka tidak akan bisa keluar dari ini." Pernikahan itu kini hancur berkeping-keping. Guntur dan Reva mencoba untuk menenangkan tamu-tamu yang semakin mencemooh mereka, namun semuanya sudah terlambat. Orang-orang mulai pergi, tak ingin terlibat lebih jauh dalam kekacauan ini. Zahra duduk di luar gedung, menatap keramaian yang semakin berkurang. Perasaan lega mulai mengalir dalam dirinya. Ini adalah kemenangan, tapi juga sebuah pembebasan. Bebas dari rasa sakit yang ditinggalkan oleh Guntur, bebas dari penipuan yang sudah terlalu lama ia telan. Namun, meski hatinya terasa lega, ada sesuatu yang lain yang kini menanamkan diri di dalamnya. Sebuah keinginan untuk memastikan bahwa semuanya akan berakhir dengan tuntas. Guntur dan Reva mungkin sudah kehilangan segalanya, tapi Zahra masih harus melihat mereka jatuh lebih dalam. Ia memandang langit malam yang gelap, merasa seperti sebuah permainan yang baru saja dimulai. "Apa yang kau pikirkan?" Arya bertanya, duduk di sampingnya, seolah membaca pikirannya. Zahra menatap ke depan, senyum tipis di bibirnya. "Ini baru awal. Aku masih punya banyak yang akan mereka terima."
Dan senyum itu mengungkapkan lebih dari sekadar kebencian. Itu adalah senyum seorang wanita yang telah mengambil kendali atas hidupnya, yang tidak lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Zahra telah membuktikan kepada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa dia lebih kuat dari yang mereka kira. Di dalam gedung pernikahan yang kini sepi, Reva berdiri di tengah kekacauan. Pakaian pengantinnya tampak lusuh. Wajahnya tercoreng oleh air mata dan rasa malu. Guntur di sisinya tampak kehilangan arah. Seolah-olah semua rencananya hancur dalam sekejap. Mereka telah menjadi bahan tertawaan, dan tak ada yang bisa mereka lakukan. Reva menatap Guntur dengan mata penuh kekecewaan. Apa yang terjadi pada kita, Guntur? Guntur menundukkan kepala. Ini salahku. Aku tidak pernah berpikir itu akan berakhir seperti ini. Reva menggelengkan kepala, menahan air mata. Kau lebih memilih wanita lain. Kau lebih memilih kejatuhan ini. Guntur tidak bisa menjawab. Dan saat itu, Zahra tahu, pembalasan dendamnya telah berjalan dengan sempurna. Hari setelah pernikahan yang berantakan, dunia Guntur dan Reva benar-benar berubah. Berita tentang pernikahan yang gagal dan video perselingkuhan Guntur tersebar cepat di media sosial. Tamu-tamu yang sebelumnya hadir kini menjadi sumber kebocoran informasi, membicarakan semuanya dengan teman-teman mereka. Zahra tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya menghancurkan Guntur secara emosional, tetapi juga merusak reputasinya yang selama ini ia bangun dengan penuh kebohongan. Di rumahnya, Zahra duduk di depan layar komputer, menatap beberapa artikel yang kini beredar tentang Guntur. Satu demi satu, mereka mengungkapkan detail skandal bisnis gelap yang selama ini tersembunyi. Semua terungkap berkat bukti yang telah ia kumpulkan dengan hati-hati. Zahra menggerakkan tetikus dengan lambat, membaca setiap berita yang mengarah pada kejatuhan suaminya. Namanya tercantum di hampir setiap koran online. Bahkan stasiun berita besar pun tidak ketinggalan menyiarkan kejadian tersebut. Segalanya sudah dipersiapkan dengan rapi. Namun, meski dunia Guntur mulai runtuh, Zahra merasa aneh. Ada kepuasan, tetapi juga rasa kosong yang datang bersamaan dengan kemenangan itu. Rasa puas ini bukan hanya karena ia berhasil menghancurkan kehidupan Guntur, tetapi karena ia akhirnya mendapatkan kembali kekuatan yang pernah dirampasnya. Ia tidak merasa bersalah. Sama sekali tidak. Sementara itu, Guntur berada di ruang tamu apartemennya, menatap tumpukan berkas dan berkas yang ia ambil dari perusahaan yang kini berada dalam masalah besar. Pengusaha-pengusaha yang sebelumnya menaruh kepercayaan padanya kini berbalik menjauh. Salah satu transaksi bisnis yang ia anggap sebagai jalan pintas, ternyata malah berbalik memukulnya dengan keras. Guntur tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Semua yang ia coba bangun, semuanya hancur begitu saja. Reva berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. Kenapa kita harus mengalami ini, Guntur? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Guntur memegang kepala, menundukkan wajahnya. Aku tak tahu. Aku tidak pernah berpikir Zahra akan melakukan ini. Semua ini tidak seharusnya terjadi, jawab Reva, nada suaranya penuh dengan kekecewaan. Kenapa kita harus membayar harga ini? Kau yang salah, Guntur. Teriakan Reva menggema di ruang yang sunyi. Guntur menatapnya dengan pandangan kosong, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia perbaiki. Sementara itu, Zahra semakin jauh dari pikirannya, semakin mendalam ia terperangkap dalam kekuasaannya sendiri. Zahra tahu bahwa meskipun Guntur dan Reva terjatuh dalam kekacauan, mereka masih bisa mencoba untuk bangkit. Tapi kali ini, Zahra tidak akan memberikan mereka kesempatan. Pagi itu, Zahra menghubungi Arya lagi. Aku ingin mereka benar-benar terjebak, katanya, suaranya tegas. Kita harus menghancurkan lebih banyak lagi. Bisnis mereka, relasi mereka, semua yang mereka banggakan. Arya mengangguk. Pasti. Aku sudah menyusun rencana untuk lebih jauh menyebarkan informasi ini. Aku juga punya akses untuk mengungkap beberapa jejak digital mereka yang bisa mengaitkan mereka dengan pihak-pihak yang lebih besar. Zahra menatap layar ponselnya, seolah melihat bayangan Guntur yang semakin terpojok. Lakukan saja. Aku ingin melihat mereka tak bisa melangkah lagi. Baik, Zahra. Aku akan pastikan semuanya beres, jawab Arya. Sementara Zahra menjalankan rencananya dengan cermat, Guntur merasakan bahwa hidupnya kini hanya tinggal sisa-sisa kehancuran.
Ia tidak tahu apa yang lebih buruk, kejatuhan reputasinya atau kenyataan bahwa ia sudah kehilangan semua orang yang penting. Reva yang sebelumnya selalu ada untuknya kini mulai menarik diri. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaan ini. Zahra berjalan dengan tenang, merasakan setiap langkahnya semakin pasti. Ia tahu bahwa kebangkitan dari kehancuran ini adalah tentang mengendalikan setiap elemen yang ada, memastikan bahwa Guntur dan Reva tidak akan pernah bisa berdiri kembali. Setiap serangan yang Zahra lancarkan seakan tidak memberi ruang untuk pertahanan. Kejatuhan mereka bukan hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, di mana identitas mereka rusak tanpa bisa dipulihkan. Zahra menatap keluar jendela, senyum di wajahnya tetap mengembang. Kali ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Di sisi lain, Reva merasa semakin terasing. Dikelilingi oleh keluarga yang kecewa dan sahabat yang mulai menjauh, ia mulai menyadari bahwa pernikahannya dengan Guntur hanyalah ilusi. Semua yang mereka bangun hanyalah dinding pasir yang mudah hancur oleh satu hembusan angin. Dan angin itu datang dari Zahra. Guntur duduk di kantor, wajahnya tampak kusam. Ia memegang teleponnya, matanya terfokus pada pesan yang baru masuk, dari seorang kolega yang memberitahukan bahwa hubungan bisnisnya dengan banyak perusahaan terancam dibekukan. Bahkan para investor yang dulu sangat mendukungnya kini mulai menarik diri. Dunia bisnis yang selama ini ia percayai kini terasa rapuh, seperti pasir yang terus tergelincir. Zahra sudah menembus segala lapisan pertahanan yang ia bangun. Semua yang ada dalam hidupnya kini terancam hilang, dan ia tahu bahwa ini semua adalah hasil dari perbuatan yang telah ia lakukan. Tapi di dalam hatinya, Guntur tahu satu hal, ini belum berakhir. Dan Zahra pun, meskipun merasa puas, pasti tahu bahwa jalan balas dendam ini akan terus berlanjut. Hari-hari yang lalu seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Guntur bangun dengan kepala pusing, merasa seolah dunia sedang mengarah padanya dengan kecepatan yang semakin meningkat. Hujan kritik dan cemoohan datang dari berbagai arah. Rekan bisnis yang dahulu menghargainya kini menghindar, dan pihak berwenang mulai menanyakan lebih banyak tentang praktik-praktik gelap yang telah dilakukannya. Di kantor, suasana semakin tegang. Beberapa karyawan datang dan pergi dengan pandangan sinis. Tak ada lagi rasa hormat di antara mereka. Guntur merasakan ketegangan yang semakin berat setiap harinya. Semua hubungan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini berada di ujung tanduk. Pada saat seperti itu, Reva akhirnya menemui Guntur di kantornya. Wajahnya terlihat lebih lelah dari sebelumnya, dan matanya menunjukkan keputusasaan yang dalam. "Kita harus keluar dari sini, Guntur," katanya pelan, suaranya serak. "Semua ini sudah terlalu jauh. Tak ada yang akan memaafkan kita." Guntur menatapnya dengan mata yang kosong. Ia merasakan kekalahan yang semakin mendalam. "Aku tahu, Reva. Aku tahu. Tapi Zahra sudah menghancurkan semuanya." Reva menundukkan kepala. "Tapi ini salah kita, Guntur. Kita yang memulai semuanya. Kita yang bermain dengan api. Sekarang lihatlah, api itu sudah menghanguskan kita. Dia punya segalanya, Reva. Dia sudah menguasai semuanya. Kita hanya bisa menunggu kehancuran datang," kata Guntur, suaranya penuh penyesalan. Reva berjalan mendekat dan menyentuh bahu Guntur. "Aku tidak ingin berakhir seperti ini. Aku tidak ingin menjadi orang yang terlupakan." Guntur memandangnya dengan tatapan kosong. "Tapi kita sudah terlupakan, Reva. Dan aku tahu, tidak ada jalan keluar dari ini." Di luar gedung perkantoran, Zahra berdiri dengan tenang di trotoar, menatap ke arah kantor suaminya yang kini hampir tak bisa dikenali lagi. Semuanya berjalan seperti yang ia rencanakan. Guntur dan Reva terjebak dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Tapi Zahra tahu bahwa balas dendam ini, meskipun memberikan kepuasan, masih belum selesai. Ia memegang teleponnya dan menghubungi Arya. "Apa perkembangan terakhir tentang Guntur dan Reva?" tanyanya dengan suara rendah. "Ada beberapa informasi tambahan," jawab Arya. "Semua usaha mereka untuk memperbaiki hubungan bisnis mereka gagal. Beberapa investor besar sudah menarik dana mereka, dan polisi mulai masuk untuk menyelidiki praktik-praktik ilegal yang mereka jalankan. Mereka benar-benar terjepit." Zahra tersenyum kecil. "Bagus. Teruskan saja. Jangan beri mereka ruang untuk melarikan diri." "Akan saya lakukan. Mereka tidak akan bisa keluar dari ini, Zahra."
Zahra menatap ke arah jalanan yang sibuk, dan dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ini adalah puncak dari segala yang telah ia alami. Dari seorang wanita yang dikhianati, menjadi wanita yang mengendalikan takdirnya sendiri. Guntur kembali ke rumah kosong yang kini terasa sangat sunyi. Ia duduk di sofa dengan tangan terlipat, menatap dinding dengan pandangan kosong. Reva sudah pergi, dan meskipun ia tak bisa mengingkari bahwa ia merasa kesepian, ada rasa lega yang muncul karena ia tahu hubungan mereka tidak lagi bisa diselamatkan. Di dalam dirinya, Guntur sadar bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan kemewahan dan pengakuan kini berbalik menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Semua orang yang dulu ada di sisinya, termasuk Reva, kini menjauh, meninggalkan dirinya dalam kehancuran yang tak bisa dipulihkan. Namun, Guntur masih merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tahu bahwa Zahra tak hanya menghancurkan karir dan kehidupannya, dia juga menghancurkan perasaannya, membiarkan Guntur merasakan kepergian itu dengan cara yang paling menyakitkan. Tidak hanya kehilangan pekerjaan dan reputasi, tetapi juga kehilangan seseorang yang ia percayai dulu. Tapi satu hal yang pasti, Zahra bukan hanya wanita yang ia kira tak akan bisa bertahan. Zahra adalah seorang wanita yang tahu bagaimana cara mengendalikan segala sesuatu, bahkan ketika semuanya tampak tak mungkin. Di sisi lain kota, Reva menatap keluar jendela apartemennya yang kosong. Semua orang yang ia kenal seakan menjauh, bahkan sahabat-sahabat terdekatnya menghindar. Ia tahu bahwa Guntur tidak akan bisa menyelamatkan mereka lagi. Ia sendiri kini terperangkap dalam kenyataan yang pahit, bahwa semua yang ia lakukan hanya untuk berakhir seperti ini. Apakah ini yang pantas untukku? Reva bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang aku cari dengan semua ini? Air mata mulai mengalir di pipinya, membasahi wajahnya yang cantik namun penuh dengan keputusasaan. Reva tahu, kali ini tak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Semua yang ia lakukan hanya mempercepat kehancuran yang sudah dimulai. Dan di dalam hatinya, Reva mulai merasakan kebenaran yang menyakitkan. Ia telah menjadi korban dari permainan yang ia pilih. Permainan yang diciptakan oleh Zahra. Di luar, Zahra masih berdiri di jalanan, matanya penuh dengan tekad. Keberhasilan ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Dan meskipun ia merasa puas, hatinya tetap tak pernah benar-benar terisi. Kemenangan ini bukan hanya soal menghancurkan Guntur atau Reva, tetapi tentang membangun kembali kekuatan yang pernah ia hilangkan. Zahra tahu bahwa langkah selanjutnya adalah memastikan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dan saat itu, Zahra tahu bahwa dirinya bukan lagi wanita yang terluka. Dia adalah wanita yang mengendalikan takdirnya. Waktu terus berlalu, namun perasaan yang mendalam tetap menghantui setiap langkah Guntur. Seakan-akan ada bayangan Zahra yang terus mengikutinya, mengingatkannya pada kesalahan besar yang telah ia buat. Kejatuhan Guntur dan Reva semakin mendalam. Semua yang mereka banggakan kini berubah menjadi abu. Semua yang mereka perjuangkan terasa sia-sia. Guntur duduk di meja kerjanya, matanya menatap layar komputer yang penuh dengan pemberitahuan buruk. Beberapa proyek yang selama ini ia kelola kini telah dibatalkan, dan kredibilitasnya hancur tanpa ampun. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, Zahra. Dia yang dulu begitu lemah, kini begitu kuat, begitu mengendalikan takdir. Guntur merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak pernah berhenti. Ia berpikir, jika saja dia tidak mencampakkan Zahra, jika saja ia tidak membiarkan dirinya terjerat dengan Reva, mungkin hidupnya tidak akan sesuram ini. Tapi kini semuanya sudah terlambat. Di sisi lain, Reva terus merasa hampa. Setiap hari ia terbangun dengan rasa kosong yang dalam. Ia tahu, meskipun Guntur dan Zahra kini saling menjauh, dia tetap terjebak dalam ketidakberdayaan yang ia ciptakan. Tak ada yang tersisa selain rasa penyesalan yang terus menghantuinya. Setelah pernikahannya dengan Guntur runtuh, Reva memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Meskipun ia mencoba untuk sembuh, rasa sakit itu terus ada. Ia tak bisa melupakan bagaimana Zahra dengan tenang dan penuh perhitungan merencanakan semuanya. Zahra bukan hanya menghancurkan hidup mereka, dia menghancurkan perasaan mereka. Zahra berdiri di tepi balkon apartemennya, menatap langit senja yang memerah. Semua sudah berjalan sesuai dengan rencananya. Guntur dan Reva tak punya ruang untuk kembali. Semua usaha mereka untuk bangkit seperti ombak yang hancur sebelum mencapai pantai. Zahra merasa sebuah kepuasan yang dalam, tapi ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata.
Kehancuran Guntur dan Reva, meskipun membuatnya merasa berkuasa, tidak sepenuhnya mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Apa yang sebenarnya ia cari? Apakah sekadar balas dendam ini cukup untuk memberikan rasa puas yang abadi? Zahra tidak tahu. Yang ia tahu, ia telah mengambil alih kontrol atas hidupnya. Itu sudah cukup untuk saat ini. Namun, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Arya, yang selalu ada di belakang layar, mulai menunjukkan perubahan sikap. Pada suatu malam, Zahra menerima telepon dari Arya yang terdengar cemas. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui, Zahra," kata Arya dengan suara berat. "Aku baru saja mendapat informasi yang sangat penting tentang Guntur dan Reva." Zahra mengernyitkan dahi. Apa yang terjadi? Ada seseorang yang tiba-tiba muncul di belakang semua ini. Seseorang yang ingin mengendalikan permainan yang sedang kita jalankan, jawab Arya, nada suaranya penuh dengan kekhawatiran. Zahra terdiam sejenak. Siapa dia? Arya menghela napas. Ini lebih besar dari yang kita kira. Ada orang yang mengendalikan Guntur sejak lama. Orang yang tak terduga, dan ia tahu tentang kita. Zahra merasakan ketegangan mulai mengalir dalam tubuhnya. Katakan siapa dia, Arya. Dia adalah orang yang selama ini Guntur percayai, yang berada di balik bisnis gelapnya. Dan dia tahu tentang setiap langkah yang kita ambil. Sekarang, dia berusaha merebut semuanya kembali. Zahra merasakan darahnya berdesir. Ada ancaman yang lebih besar dari yang ia duga. Dalam sekejap, dunia yang telah ia kuasai terasa mulai goyah. Siapa dia? Tanyanya. Kini suaranya penuh dengan tekanan. Dia adalah Andin, jawab Arya pelan. Zahra terdiam, mencerna kata-kata itu. Andin. Selingkuhan kedua Guntur yang tak pernah ia duga akan muncul kembali. Sementara itu, Guntur mendengar nama Andin disebut-sebut di beberapa percakapan orang-orang yang dulu dekat dengannya. Andin, yang selama ini tak pernah ia anggap serius, kini tampaknya memiliki pengaruh yang sangat besar. Guntur mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan pada suatu hari, Andin menghubunginya. Dengan suara yang dingin, ia berkata, "Guntur, kita perlu berbicara tentang semuanya." Guntur yang kini semakin terpuruk hanya bisa menjawab dengan nada yang lesu, "Apalagi yang bisa kau katakan, Andin?" "Banyak hal, Guntur. Kita berdua tahu bahwa Zahra bukan hanya wanita biasa. Ia lebih dari itu. Dan jika kita tidak bekerja sama, kita akan kehilangan semuanya. Semua yang telah kita hancurkan." Guntur terdiam, menatap kosong. Andin benar. Zahra bukan hanya wanita yang ia kira. Zahra adalah seorang strategis, dan ia selalu tahu bagaimana mengendalikan situasi. Di sebuah restoran mewah yang sepi, Andin duduk menunggu Guntur. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Ia tahu bahwa saatnya untuk kembali mengambil kendali atas segalanya. Zahra mungkin telah menghancurkan banyak hal, tapi Andin memiliki rencana besar yang akan mengubah segalanya. Saat Guntur tiba, Andin tidak langsung berbicara. Ia menatapnya dengan ekspresi penuh teka-teki. "Guntur, kau tahu, ini bukan tentang Zahra lagi. Ini tentang siapa yang akan menguasai segalanya," kata Andin pelan, matanya menyiratkan ancaman yang mendalam. Guntur merasa terjepit. "Apa maksudmu?" "Zahra mungkin telah membuatmu jatuh, tapi aku akan membuatmu bangkit. Bersama, kita bisa merebut kembali apa yang hilang," jawab Andin dengan senyuman licik di wajahnya. Zahra mungkin telah menguasai dunia Guntur dan Reva, tetapi Andin adalah ancaman yang lebih besar, dan kali ini, Zahra tidak bisa hanya mengandalkan balas dendamnya untuk menang. Zahra duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh layar-layar komputer yang menampilkan berbagai informasi terkait Guntur, Reva, dan Andin. Namun, meskipun ia tampak tenang, di dalam hatinya ada perasaan yang mulai mengganggu. Ketika Arya memberitahunya tentang Andin, sesuatu dalam dirinya terasa bergerak. Andin adalah sosok yang tidak ia perhitungkan, tetapi kini, wanita itu adalah ancaman yang nyata. Zahra tahu bahwa Andin adalah seseorang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia memiliki pengaruh yang besar, dan meskipun selama ini hanya sebagai selingkuhan kedua, Andin memiliki cara untuk menggerakkan segala sesuatu di belakang layar. Zahra merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan, dan ia harus siap menghadapinya. Namun, ia juga tahu satu hal,
Dalam permainan ini, ia bukan hanya ingin memenangkan balas dendam, ia ingin menguasai segalanya. Dan untuk itu, Zahra harus lebih cerdas daripada siapapun. Guntur bertemu dengan Andin di restoran yang sama. Kali ini, wajahnya lebih gelap, seolah-olah terbebani oleh sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Andin menatapnya dengan senyum dingin. Ia tahu bahwa Guntur kini terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar dari yang ia kira. Apa yang kita lakukan selanjutnya, Guntur? Tanya Andin, matanya penuh perhitungan. Aku tak tahu, Andin, jawab Guntur, suaranya hampir tak terdengar. Zahra sudah menghancurkan semuanya. Aku tak tahu bagaimana caranya kita bisa melangkah lagi. Andin menyandarkan punggungnya di kursi, lalu menatapnya dengan tajam. Kita harus bekerja sama. Jika tidak, kita akan jatuh lebih dalam. Zahra bukan hanya menghancurkan hidupmu, dia menghancurkan semuanya yang pernah kau banggakan. Guntur mengerutkan kening, merasa kesal dengan pernyataan Andin. Aku sudah kehilangan segalanya. Andin, apa lagi yang bisa aku lakukan? Andin tersenyum dengan penuh arti. Ada banyak cara untuk bangkit, Guntur. Jika kau mengikuti jalanku, kita bisa merebut kembali semua yang hilang, termasuk Zahra. Guntur memandang Andin dengan ragu. Kau pikir, kita bisa mengalahkan Zahra? Andin tertawa pelan, senyumannya licik. Zahra itu hanya manusia, Guntur. Bahkan orang yang paling cerdas pun punya titik lemahnya. Kita hanya perlu menemukan titik itu. Sementara itu, Zahra tidak pernah merasa lebih hidup dari ini. Ia tahu bahwa Andin dan Guntur sedang merencanakan sesuatu, tetapi ia tak pernah merasa takut. Justru, ia merasa semakin kuat. Baginya, ini adalah bagian dari permainan yang sudah lama ia menunggu. Zahra menghubungi Arya lagi, suaranya tegas. Kita harus bergerak cepat. Andin sudah mulai bergerak, dan kita harus pastikan dia tak bisa lagi berbuat apa-apa. Sudah saya siapkan, Zahra. Kita sudah memetakan semua langkah mereka. Andin dan Guntur takkan bisa menyentuh apapun yang kita pegang, jawab Arya dengan suara mantap. Zahra tersenyum, namun senyum itu penuh dengan ketegangan. Aku ingin lebih dari sekadar balas dendam, Arya. Aku ingin menguasai mereka. Sekarang saatnya untuk mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Arya mengangguk, paham dengan maksud Zahra. Kita akan pastikan itu. Jangan khawatir. Guntur dan Andin akhirnya mulai merancang langkah mereka. Mereka tahu bahwa Zahra sudah jauh lebih kuat dan lebih berpengaruh dari yang mereka bayangkan. Namun, mereka juga menyadari bahwa jika mereka ingin bertahan, mereka harus menggali lebih dalam ke dalam dunia yang telah mengarah pada kehancuran mereka. Guntur merencanakan untuk menghubungi beberapa investor lama, orang-orang yang pernah mempercayainya. Ia tahu itu adalah langkah yang berisiko, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencoba bangkit dari keterpurukannya. Andin, di sisi lain, mulai mencari cara untuk menyusup lebih dalam ke dalam dunia bisnis yang selama ini dikuasai oleh Zahra. Ia tahu bahwa dalam dunia gelap ini, satu langkah yang salah bisa mengarah pada kehancuran yang lebih besar. Namun, mereka tidak tahu bahwa Zahra sudah lebih dulu mengetahui semua rencana mereka. Zahra telah mengatur semuanya dengan sangat hati-hati, dan kali ini, ia tidak akan memberi mereka ruang untuk melarikan diri. Zahra berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang sibuk di bawah. Ia merasa tenang, tetapi di dalam hatinya ada rasa penuh perhitungan. Apa yang sedang terjadi kini adalah bagian dari takdirnya. Kehidupan yang dulu ia jalani telah membentuknya menjadi seorang wanita yang tidak akan pernah lagi terperangkap oleh siapapun. Andin dan Guntur akan segera tahu apa artinya melawan aku, pikir Zahra dengan senyum tipis di bibirnya. Saat itu juga, Arya datang dengan laporan terbaru. Zahra, ada perkembangan besar. Andin dan Guntur mulai bergerak. Tapi kami sudah menyiapkan beberapa langkah untuk memastikan mereka tak bisa berbuat apa-apa. Zahra mengangguk, tatapannya semakin tajam. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Kita tak bisa memberi mereka kesempatan sedikit pun. Hari-hari berlalu, dan ketegangan semakin meningkat. Guntur dan Andin merasa terjepit. Mereka tahu Zahra sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Namun mereka juga tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bergerak bersama, mencari celah dalam dunia yang semakin sulit mereka pahami. Namun, saat mereka mulai bergerak maju,
Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di depan. Sebuah jebakan yang sudah disiapkan Zahra. Dan ketika semuanya mulai terungkap, mereka akan menyadari bahwa Zahra bukan hanya wanita yang mereka hianati. Zahra adalah wanita yang telah menguasai permainan ini sejak awal, dan mereka hanya pemain yang sudah dipastikan kalah. Di suatu pagi yang cerah dengan hembusan angin yang lembut masuk dari jendela, Zahra duduk dengan tenang di ruang kerjanya, menikmati secangkir kopi sambil menatap layar komputernya. Informasi yang ia butuhkan kini ada di ujung jari. Segala sesuatu yang terjadi pada Guntur, Reva, dan Andin sudah terstruktur rapi dalam benaknya. Semua langkah mereka sudah ia perhitungkan. Namun kali ini, Zahra tak hanya ingin mengalahkan mereka. Ia ingin menunjukkan siapa yang benar-benar mengendalikan permainan. Zahra menekan sebuah tombol di ponselnya, menghubungi Arya. Pastikan semuanya siap. Kita akan mengakhiri ini dalam beberapa hari. Mereka tidak akan tahu apa yang menghantui mereka. Arya di ujung telepon mengangguk, meskipun tak terlihat. Semua sudah diatur. Zahra, Guntur dan Andin akan terpojok. Zahra tersenyum tipis. Bagus. Pastikan aku bisa melihat setiap langkah mereka. Jangan sampai mereka bisa melarikan diri. Sementara itu, Guntur dan Andin mulai merasa semakin terdesak. Keputusan mereka untuk melawan Zahra membuat mereka semakin terjerat dalam kebohongan yang telah mereka buat. Setiap kali mereka mencoba untuk melangkah maju, Zahra selalu berada di satu langkah lebih depan. Bahkan ketika mereka mencoba untuk merestrukturisasi bisnis Guntur, mereka mengetahui bahwa Zahra telah mengendalikannya lebih dulu. Guntur mulai merasa seperti dalam perangkap. Semua yang pernah ia percayai kini seperti sebuah kebohongan besar. Zahra, dengan tenangnya, berhasil merusak semuanya yang telah ia bangun. Bahkan Reva, yang selalu berada di sisi Guntur, kini mulai menunjukkan keraguan. Ia merasakan kekosongan, merasa bahwa hidupnya sudah hancur, dan Zahra bukan hanya wanita yang ia tinggalkan, tetapi juga seseorang yang telah menghancurkan kehidupannya secara keseluruhan. Di saat-saat seperti itu, Andin mendekati Guntur, mencoba menenangkan dirinya. Kita harus terus maju, Guntur. Kita tak bisa mundur sekarang. Zahra sudah mengalahkan kita dengan cara yang keji, tapi kita bisa melawan. Guntur hanya bisa menatapnya dengan lelah. Bagaimana kita melawan seseorang yang sudah mengendalikan semuanya? Zahra lebih pintar, lebih berkelas, dia sudah mengatur segalanya sejak lama. Zahra mengamati setiap gerakan mereka. Ia tahu Guntur dan Andin sedang berusaha mencari cara untuk bertahan, tetapi itu hanya memperburuk keadaan mereka. Zahra merasa seperti predator yang mengincar mangsanya, menikmati setiap detik dari permainan ini. Dia tahu, ketika saatnya tiba, Guntur dan Andin akan tak berdaya. Hari itu, Zahra memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Ia mengundang Guntur dan Andin untuk bertemu di sebuah tempat yang telah dipilihnya dengan cermat. Sebuah restoran mewah yang jarang dikunjungi oleh orang biasa. Tempat ini adalah tempat di mana Zahra merasa paling berkuasa, dan ia ingin Guntur dan Andin merasakannya. Guntur dan Andin duduk di meja yang telah disiapkan untuk mereka. Kedua wajah itu penuh dengan kecemasan, meskipun mereka berusaha tampil tenang. Namun, mereka tahu bahwa pertemuan ini bukanlah untuk berdamai. Ini adalah permainan terakhir. Zahra tiba dengan langkah tenang, mengenakan gaun hitam yang sederhana namun anggun. Ketika ia masuk, seluruh ruangan seolah berhenti sejenak. Semua mata tertuju padanya, dan Zahra tahu bahwa disinilah dia benar-benar menguasai ruangan ini. Ia duduk di hadapan Guntur dan Andin, tanpa ekspresi di wajahnya. Aku tahu kalian mencoba untuk kembali, kata Zahra, suaranya datar namun penuh kekuatan. Tapi kalian sudah terlambat. Andin melirik Guntur, merasa gugup. Kami tak pernah bermaksud menyusahkanmu, Zahra. Kami hanya ingin hidup kami sendiri. Zahra menatap mereka dengan tajam. Hidup kalian? Kalian pikir hidup kalian berharga setelah menghancurkan hidupku? Ia memandang mereka dengan dingin. Kalian berdua adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan kalian hanya pemain kecil dalam permainan ini. Guntur merasakan ketegangan di udara. Apa yang kamu inginkan dari kami, Zahra? Zahra tersenyum dingin. Apa yang aku inginkan? Semua yang telah kalian rampas dari aku. Dan lebih dari itu, aku ingin melihat kalian berdua hancur. Ini adalah akhir dari permainan kalian. Guntur menatapnya dengan cemas.
Apa yang kamu rencanakan? Zahra menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap mereka tanpa rasa takut. Aku sudah mengumpulkan cukup bukti. Bukti yang akan menghancurkan hidup kalian lebih dari yang kalian bayangkan. Guntur terkejut. Bukti? Apa yang kau bicarakan? Zahra menarik ponselnya dan membuka sebuah video. Ia meletakkannya di atas meja, memperlihatkan gambar yang tak terduga. Sebuah video yang memperlihatkan Guntur dan Andin berbicara dengan seseorang yang mengungkapkan rencana bisnis gelap yang mereka jalankan. Video itu tak hanya menunjukkan perselingkuhan mereka, tetapi juga keterlibatan mereka dalam kejahatan besar yang selama ini mereka sembunyikan. Andin, Guntur, Zahra berkata, suaranya semakin tegas. Kalian pikir bisa lolos begitu saja? Kalian salah. Ini adalah saat kalian membayar harga atas semua yang telah kalian lakukan. Andin menatap video itu dengan pucat, sementara Guntur merasa darahnya berdesir. Ia tahu bahwa hidup mereka berdua akan hancur dalam sekejap. Zahra mengangkat wajahnya, menatap keduanya dengan penuh kemenangan. Inilah saatnya. Kalian sudah tertangkap, dan tak ada lagi jalan keluar. Semua yang kalian miliki, semua yang kalian anggap aman, akan runtuh begitu saja. Guntur dan Andin terdiam, tak tahu harus berkata apa. Mereka tahu, mereka sudah kalah. Mereka tak bisa melawan lagi. Zahra berdiri, menatap mereka dengan senyuman penuh arti. Dan ini hanya permulaan. Hari itu, Guntur merasa seperti seorang pria yang kehilangan segala sesuatu. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi layar komputer yang hanya menampilkan angka-angka yang tak lagi berarti. Bisnis yang dulu ia banggakan kini runtuh di depannya, dan tak ada jalan keluar yang terlihat. Andin, yang sebelumnya menjadi teman sejatinya, kini bahkan enggan untuk berbicara dengannya. Dia teringat saat-saat indah bersama Zahra, kehidupan mereka yang penuh dengan harapan dan cinta. Namun, saat itu, semuanya terasa jauh, seolah sudah terjadi dalam kehidupan yang berbeda. Semua yang dia kejar, semua yang dia bangun, ternyata hanyalah sebuah ilusi belaka. Zahra bukan hanya wanita yang dikhianatinya, tetapi wanita yang kini telah menguasai segalanya. Guntur menghela napas berat, merasa lelah dengan segala hal yang terjadi. Apa yang terjadi pada hidupnya? Apa yang terjadi pada dirinya? Sementara itu, Andin tidak jauh berbeda. Ia merasakan kekosongan yang dalam, merasa bahwa ia telah dikhianati oleh pria yang dulu ia percayai. Mereka berdua kini hanyalah potongan-potongan kehidupan yang pernah terjalin, yang kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Di luar sana, Zahra berdiri di balkon apartemennya, menatap dunia yang tampak tak peduli dengan kesedihan yang tengah dialami oleh mantan suaminya dan sahabatnya. Ia merasakan kepuasan yang dalam, suatu perasaan yang sudah lama ia idam-idamkan. Namun, di balik kepuasan itu, ada juga rasa hampa. Seperti ada bagian dari dirinya yang tak akan pernah bisa kembali setelah semua ini. Zahra menatap ponselnya, yang menunjukkan pesan dari Arya. Semua rencana berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Zahra, Guntur dan Andin sudah kehilangan segalanya. Zahra tidak membalas pesan itu langsung. Ia hanya menghela napas, merasa bahwa meskipun kemenangan itu ada di tangannya, ia tetap merasa kosong. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Kemenangan, balas dendam, atau sekadar pengakuan atas semua yang telah ia lalui? Di kantor, Guntur menatap berkas-berkas yang dulu ia pegang dengan bangga. Sekarang semuanya terasa tak berarti. Ia memeriksa satu persatu dokumen yang sebelumnya menjadi kunci kesuksesannya, tetapi kini hanya berisi kerugian dan kebangkrutan. Bisnis yang dulunya ia bangun dengan penuh perjuangan kini, hanya menjadi kenangan pahit yang tidak bisa dihapuskan. Kenapa aku harus sampai sejauh ini? Pikirnya dalam hati. Kenapa aku harus kehilangan semuanya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang tidak pernah ada? Di sebelahnya, Andin tampak gelisah. Sesekali melihat Guntur, kemudian menatap kosong keluar jendela. Mereka tidak lagi berbicara seperti dulu. Mereka hanya duduk, terperangkap dalam kebisuan yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka. Tiba-tiba, Guntur mengangkat kepalanya dan menatap Andin dengan tatapan penuh kesedihan. Kita tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Andin. Kita sudah terperangkap dalam kebohongan ini. Andin menoleh padanya, matanya kosong. Dan kita tak bisa melarikan diri dari kenyataan ini, Guntur. Zahra sudah menghancurkan kita.
Aku tak tahu bagaimana caranya kita bisa bertahan. Guntur menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku merusak semuanya. Semuanya yang kita miliki, semuanya yang kita banggakan. Tapi tak ada yang bisa aku lakukan lagi. Aku sudah kalah. Di sisi lain, Zahra melangkah ke ruangannya dengan langkah tenang. Ia telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Setiap langkah yang diambilnya kini telah membawanya pada titik ini. Dia tidak hanya membalas dendam, tetapi juga menguasai segala sesuatu yang pernah menjadi milik Guntur dan Andin. Zahra duduk di kursinya, mengangkat cangkir kopi dengan tangan yang mantap. Kemenangan ini bukan hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang meragukanku, pikirnya. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah perasaan yang tidak bisa ia definisikan. Meskipun dia telah mengalahkan Guntur, meskipun hidupnya kini berada dalam kontrol penuh, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar balas dendam. Dia merasa bahwa meskipun segala hal yang ia inginkan tercapai, ada bagian dari dirinya yang tak pernah bisa disembuhkan. Zahra menatap jendela besar yang menghadap kota, tempat yang kini ia kuasai, dan merasakan kesejukan angin yang masuk. Ini adalah awal dari hidup yang baru, gumamnya, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang rumit. Di rumahnya yang kini kosong, Guntur menatap foto pernikahannya dengan Zahra. Foto itu dulu dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan harapan-harapan yang besar. Kini, foto itu hanya menjadi kenangan yang sulit untuk dilupakan. Dia telah mengkhianati wanita yang mencintainya, dan kini, dia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan semuanya. Di sampingnya, Andin hanya diam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan. Mereka hanya berdua, terperangkap dalam perasaan yang tak terungkapkan. Zahra akhirnya berdiri, meninggalkan ruang kerjanya dan berjalan menuju balkon. Ia menatap kota yang tampak sibuk di bawah, dengan kehidupan yang terus berputar tanpa peduli apa yang telah terjadi. Zahra tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah berhenti untuk siapapun. Dan sekarang, dia berada di posisi yang tak pernah bisa digoyahkan. Apakah ini yang aku inginkan? Zahra bertanya pada dirinya sendiri, meskipun dia tahu jawabannya. Apa yang telah ia capai? Apakah itu semua sepadan dengan harga yang harus dibayar? Namun, satu hal yang pasti, Zahra kini memiliki kendali atas hidupnya. Dan meskipun ada kekosongan dalam hatinya, dia tahu bahwa ia tak akan pernah lagi menjadi wanita yang lemah. Semua yang telah terjadi membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih berkelas, dan lebih berbahaya. Dengan begitu, Zahra menatap masa depannya yang penuh dengan kemungkinan baru. Sebuah babak baru dimulai, dan kali ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Sekian kisah kali ini, jika dirasa tidak bermanfaat ya memang tidak ada manfaatnya dan tidak patut dicontoh. Namun cerita ini sekaligus membuka wawasan bahwa hal seperti ini bukan tidak mungkin terjadi di kehidupan nyata, sehingga membuat kita lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Semoga sehat-sehat semua para pendengar yang bijaksana. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya sebentar lagi.